Halo Sobat Pemula, balik lagi sama gue, Noob Builder. Setelah setahun lebih nggak ngerakit, akhirnya tentu gue ngerakit juga ya. Ini Amatsu Hana dari Daban versi Metal Build. Setelah setahun lebih, ini 1,5 tahun mungkin ya. Kebanyakan ada backlog juga, tapi backlog gue kebanyakan sih bootleg ya. Cuman ada satu yang dari Bandai, itu Astra Red Frame yang high res. Paling nanti cuman ada satu lagi kit dari Bandai. Gue lagi PO itu RG God Gundam. Katanya sih bakal masuk bulan 10 ya, cuman sekarang udah bulan 10, nggak tahu nyampenya kapan ya. Gue sih siap-siapin aja. Selain itu sih gue masih ada 2 PO lagi. Gue ada PO yang MG Extreme Strike Freedom, itu gue looking forward banget. Sama satu lagi, bukan Gundam sih, tapi ada figure standar yang Blue Eyes White Dragon. Kalau tahu itu baru mulai di PO sekarang. Tapi sekarang kita balik lagi langsung masuk ke reviewnya aja. Gue bilang runnernya oke ya, udah banyak ya undergate. Cuman ya sebenarnya gue agak mau gimana ya, seneng nggak seneng pakai undergate. Senengnya itu pertama, bagus, nggak ada nafmak di mana-mana. Cuman dua, kalau nafmaknya nggak bener dibersihin ya, dia bakal kebuka gini kayak ini, nggak pas gitu, nutupnya nggak pas. Tapi walaupun udah banyak undergate-nya, nafmak tuh masih tetap banyak, karena kan ini base sendiri dari Amatsu Mina ya. Gue sering ketukar tuh Mina Hana. Amatsu Mina tuh banyak nafmak, orang pada banyak komplain di bagian gold-goldnya nafmak, karena dulu tuh masih model lama, dia nggak ada, belum pakai teknologi undergate yang banyak. Contohnya di sini ini ada nafmak kelihatan banget nih di tangan, di sayap-sayap harusnya ada deh, di atas sini mungkin nih, di kaki ini ada nih kalau kelihatan, kalau enggak mungkin ada di sini nafmaknya. Di tangannya banyak sih yang di sini-sini nih. Tapi masih di runnernya, gue nggak tahu kenapa runner goldnya tuh bau banget. Gue nggak tahu itu bau apa, apakah itu bau cat atau something else. Kalau dicium bentar sih nggak masalah, cuman kalau dicium kelamaan tuh bikin pusing. Kalau gitu, runner putihnya tuh bagus. Dia ada teksturnya kayak matte berpasir gitu. Jadi ini kalau dipegang nggak glossy kayak Gundam biasa gitu loh. Gundam biasa kan mulus, hampir glossy. Kalau ini tuh matte. Dari sananya udah matte. Dan kalau dipegang tuh kayak agak berpasir, kayak nggak mulus, tapi agak ada tekstur kasar-kasar kayak sandpaper kecil gitu. Maksudnya sandpapernya masih halus gitu, lu pegang masih halus tapi berasa nggak licin. Tapi dari sisi build-nya sendiri, ya kurang lebih sama lah kayak bootleg lain, apalagi Daban ya. Snap fit-nya tuh kurang oke. Ini rata-rata banyak yang gua gabungin tuh, yang gua tempelin pakai gigi. Jadi gua taruh ini misalnya runner, part atas part bawah, ini gue lapisin kain, entah pakai baju apa, terus gue gigit begini, biar masuk gitu loh. Soalnya pakai tangan tuh nggak kuat, apalagi kan beberapa bagian kecil atau tajam gitu ya. Ditempel tuh kalau nggak pakai bantuan gigi ya itu tuh menyiksa diri sebenarnya. Jadi kalau buat yang kurang berpengalaman ya, mungkin perakit Gundam Bandai dulu. Kalau Bandai udah terbiasa, udah ngerti gitu ya, baru mulailah Daban dikit-dikit bootleg lainnya seperti biasa. Dari selain snap build-nya sendiri, di sini tuh kita punya beberapa painted parts dari sananya. Contohnya tuh kayak di sini nih, di bahu nih. Ini painted parts, dari sana ada begitu. Di sayapnya juga nih, yang hitam gold ini nih. Painted parts itu bagus banget. Jarang banget ada begini di kit Gundam, lagi di bootleg kayaknya ya. Selain itu juga di sini, di sayapnya ini nih, bagian sini itu ada koneksi wire-nya yang buat sambung ini nih. Nah, sambungin ini ke sini. Koneksi wire itu tuh loose banget. Nanti bakal kita coba. Jadi hati-hati aja kalau mau pakai wire. Ya mungkin kalau mau dilem, cuman kalau dilem nanti nggak bisa dibalikin sini lagi. Cuman ya hati-hati aja. Atau mungkin dibikin ketat sedikit, sumpel tisu kayak blue tack kayak atau apa. Karena ini kit kit varian. Nah ini tentunya kita bakal punya banyak spare part yang akhirnya nggak kepake. Bekas runner dari kit lain, kit sebelah, itu Amatsu Mina, yang kita nggak pakai. Nah, kita lihat nih, ini banyak banget, udah gue simpan semua ke dalam satu ziplock. Polycap itu sisa segini, ini polycap ya, artinya lah gue emang biasanya sisa banyak. Amatsu Mina sendiri itu dibuatan dari Astray, jadi tentunya ini shouldernya kan nggak ada tuh, di Astray beda. Ini banyak sisaan dari Astray. Ini nih shouldernya Astray. Ini bagian kakinya Astray juga, beda dengan yang ini. Ini bagian
pinggangnya. Oh ya, di sini juga pinggangnya pre-painted ya, warna silver, bukan warna ungu, bukan warna gold. Ini banyak bagian lengan sih. Lengan ini kan beda ya di sini ya. Ini mungkin sama, ini beda, jadi ini bakal banyak part sisa. Selain itu bagian tangan, tangannya ini banyak. Terus ini bagian wire tadi yang buat connect saya belakang. Dari kita ini sendiri kelengkapannya, kita bisa lihat tentu ada Gundamnya sendiri dengan tangan yang asimetris. Terus kita dapat shield ini yang kayak pistol juga, bisa ada barrel di sini nembak. Terus ada paikan gitu kayak jarum ya, lensnya buat dia lah. Terus kita punya tombaknya ini sendiri bisa jadi shield juga, ngebuka gini. Cuman ini nggak kayak RG-nya Bandai. RG Bandai itu kita dapat efek, ini shieldnya cuman begini doang. Kita dapat pedang sama scabbard ya. Ini biasa ditaruh di pinggang, jadi nggak bisa ditaruh di tangan. Kalau tangan tuh langsung pegang gini, ininya taruh belakang. Tapi kalau ini ditaruh belakang, kita nggak bisa taruh di stand base, karena stand base juga nempel di koneksi yang sama. Terus kita dapat sayapnya, ini sayap yang gede. Gue demen banget sayap begini. Mungkin kalau di RG bentuknya terlalu biasa ya, tapi kalau di sini lebih mantap. Kalau gue bilang gede banget, bisa di extend. Terus kita dapat pedang kecil ini, ada dua, kanan dan kiri, taruh di pinggang sebelah sini. Base nya sendiri sih kita dapat base yang bening, putih biasa, nggak bening, putih biasa, nggak ada apa-apa. Biasanya kan kalau bootleg ada tulisannya ini, tapi itu mungkin kebiasa Supernova ada Dead Side, Heavy Arms, mungkin Nataku gitu ya. Cuman ini putih biasa. Sekarang kita lanjut ke artikulasi. Dari kepalanya bisa maju mundur gini, naik ke atas gitu, turun, copot. Oke. Mau apa-apain jangan pegang ininya, pegang kepalanya langsung. Turun segitu, kanan, kiri, nggak banyak itunya. Muter juga kehalang sama ini jauhnya atau apa sebutannya, kurang tahu gua. Nggak bisa muter, jadi cuma segitu doang kepalanya. Dari badan, ab crunch, cuma segitu gerakannya. Samping cuma segitu. Di tangannya beda dua ya, kanan kiri. Ini shouldernya beda. Di sini kita bisa puter-puterin. Terus bisa naik ke atas sejauh itu, turun, putar. Tapi hati-hati, ini agak keras, jadi mungkin ini bisa sering copot kalau pegang di bicepnya. Nah, terus double joint kayak gini. Di tangannya sendiri ini pakai ball joint biasa, bisa muter. Ini mungkin nggak ada artikulasinya lagi sini, atau ini keras jadi nggak bisa diputar. Mungkin karena gold platingnya, tapi gue nggak mau coba, takut patah. Mungkin ini bisa kita copot juga. Ya. Oh, ini lepas juga. Hati-hati, ini tangannya agak loose. Ini mungkin suka copot kalau nggak digabungin sama tadi, kan digabungin sama senjatanya. Sisi tangan sebelah ini nggak bisa diapa-apain, cuma gini doang. Tapi bahunya tadi dua bisa naik ya, naik sendiri-sendiri. Mau copot, oke. Diputar bisa 360 derajat. Tangannya juga 360 derajat. Ya, copot lagi. Double joint tangannya, ada armornya begitu, ketinggalan di tengah. Jadi pemisahnya. Yang gue suka dari Amatsu itu tangannya tuh kayak cakar gini nih, kayak cakar tajam. Unik aja gitu ngeliatnya, jarang ngeliat Gundam cakar tajam begini. Biasa kan ya udah tangan biasa gini ya, gak ada cakar-cakarnya. Oke, terus kita di waistnya ada front skirtnya begitu, gak gitu banyak artikulasi, kecil juga nih, harusnya nggak bakal ngalangin juga.
side skirt bisa naik turun. Ini ada koneksi buat tadi taruh pedangnya ini nih. Kalau misalnya di Astra biasanya bukan buat taruh katananya, ada konektor di sini. Tempelin begitu aja, gampang. Putar, tarik, atau taruh puter. Udah gitu aja. Di pedangnya ini sendiri kita punya tulisan Amatsu. Kelihatannya Amatsu. Di satunya lagi Amatsu juga, sama. Di kakinya kita bisa naikin sejauh itu doang. Mungkin agak terhalang sama side skirt, nah kayak gitu doang, karena ada ini jadi ketahan. Maju, terus side skirt kita naikin. Nggak bisa tinggi-tinggi ya, segini doang. Mundur, oh ya, di belakang ada back skirtnya kayak gini, bisa naik begitu ke belakang jauh kayak gitu. Ini dia nggak bisa 100% putar karena ada armornya di atas ini nyangkut ke selangkangannya gitu. Bisa ditekuk. Sejauh ini ada gerak ya armornya. Lihat, dia bisa gerak, ketarik dan ketahan lututnya kayak gitu. Dan ini agak loose, hati-hati juga, banyak yang loose di kit ini. Dari kakinya, gue sebenarnya pertama kali lihat kurang suka sama kaki Amatsu ini nih. Ada maju ke depan, terus ada kakinya lagi, jadi tuh kayak kelihatan ini kakinya ini tambahan gitu loh, kayak beda aja ngeliatnya. Tapi buat kakinya sendiri bisa naik turun gitu. Dimajuin sejauh ini, mundurin sejauh itu, ke kanan, ke kiri, bisa diputar, cuman nahan, ketahan ini sama belakangnya kayak gitu. Dan ini suka copot, hati ini di bagian belakang kakinya. Kalau ketarik sama ini sih, jadi gampang copot. Kalau nggak mau hilang ya mungkin bisa dilem aja, pasang kayak gini. Tapi koneksi cuma begini, ada 2 slot yang dimasukin ini nih, udah gitu doang. Jadi kalau ketarik gampang copot, hati-hati aja. Belakangnya gue liat keren banget sih, gold semua kelihatan di belakang. Di depan kan banyak tutupan ini ya, armor, jadi warna putih-putih, tapi belakangnya gold, mantap. Goldnya ini sendiri beda sama goldnya Bandai ya. Kalau goldnya Bandai mungkin lebih berkilap, ini sih mengkilap juga, cuman kayak lebih redup sedikit, cuman emasnya tuh kelihatan emas. Dari bagian pinggang tadi juga kita dapat aksesoris ini, 2 pedang tadi yang punya engraving Amatsu di sini. Pedangnya sih lumayan tajam, jadi hati-hati aja. Ketusuk sih yang nggak gimana-mana, cuman sakit aja gitu ya. Ini bisa ditempelin tengah-tengah, jadi dual blade, jangan begitu, hati-hati patah. Ini tempelannya ini nih, hati-hati patah nih bagian sini. Kita bisa digabungin kayak gitu, jadi panjang. Kita punya cakarnya, ini cakar yang kita taruh di tangan sebelah kiri, tangan kirinya dia ditempelin ke tangan, bisa ditarik, dimundurin, nggak gitu panjang, cuman ini tajam ya, hati-hati. Jadi kalau nariknya, kalau lewat sini tuh kayak takut patah gitu pegangnya begini, jadi kan lewat sini nariknya tajam nih, hati-hati aja. Terus kalau ya harus bisa dimundurin lagi. Nah, bisa kita taruh ini kayak brass knuckle atau something, atau pelindung gitu ya, bisa begini, diangkat dan tertarik. Terus kita dapat shield sekaligus ini jadi pedang juga ya, kayaknya ini agak tajam. Ada triggernya, handle buat nembakin ini ya, ada side-nya. Dan ini juga ada angka 1, 2, 3. Ini buat semua pike-pike ini bisa dicabut semua, jadi kayak tusuk gigi. Ada 3 panjang-panjang.
Selain itu juga ini bisa dicopot, jadi bisa dipegang langsung. Dan ini ada tulisan MBF something itu. Di belakangnya juga sama. Masangnya tuh tinggal tempel aja. Tempelnya sinian ya. Oke, kayak gini kayaknya. Untuk packnya sendiri kita dapat 3, dan ini punya tonjolan satu di sini nih buat nempel ke bagian dalam sini biar nggak copot-copot kayak tadi pedangnya. Tadi bisa diangkat. Gue sih suka pedangnya, cuman ini nanggung gitu ya, cuman plastik abu-abu. Coba kalau chrome sampingnya aja deh, chrome deh, mantep. Yang tadi kita mau coba itu ditempelin ke belakang sini. Ini konektor buat ke stainlessnya. Ini tapi kita pakai juga buat ini, scabbardnya ini. Tuh, taruh begini deh. Jadi kayak di anim-anim apa gitu ya, taruh belakang situ, copot. Enggak ini ya, enggak gitu. Tempelan sini nempel ke belakangnya, cuman koneksi ke scabbardnya ini yang suka copot. Kita lanjut ke tombaknya ini. Tombaknya ini cuman begini doang, lurus gitu ya. Ada tajam-tajam di ujung dan di ujung. Hati-hati bagian ini tuh suka copot, gampang copot. Jadi hati-hati hilang aja kalau dimain-mainin atau lagi di posing-posing gitu ya. Terus yang kayak tadi kita lihat yang bisa dibelah dua. Jadi shield tambahan, kalau kayak di RG ada efeknya, cuman kalau di sini ya udah gini aja gitu. Terus ini bisa diputar juga buat nge-shield gitu. Keren gitu ya. Sebenarnya sih unik bentuknya gitu, cuman jadi ini kebelah dua gitu ya, agak nggak enak ngeliat ya. Apalagi kalau naruh yang nggak rata kan jadi begini nih. Berikutnya kita punya sayapnya. Ini tentu main course dari Gundam ini sendiri. Sayap ini gede banget. Kalau kita bisa lihat ini beberapa artikulasi di atasnya kayak gitu. Ini cuman buat jadi hebohnya aja. Belakangnya begini, dalamnya begitu. Sorry, ini belakangnya. Sayapnya bisa dipanjangin kayak gitu, dimasukin ke dalam kayak gini. Bisa ditekuk ke belakang sejauh itu, ke depan lebih jauh. Terus ini bisa diputar juga 360 derajat. Cuman hati-hati, ini bisa, nah harus, ini bisa nyangkut. Hati-hati kalau lagi dibeginiin, harus dimasukin dulu baru bisa diputar. Di bagian luarnya sendiri ini bisa digerakin masuk ke dalam. Ini buat nutupin sini, ini bisa digerakin juga. Sayapnya ini sendiri bisa dimasukin kayak gitu, sedalam itu, ditarik sejauh ini kayak gitu. Ini bisa digerakin juga, naik turun. Cuman ini agak mengganggu ya, jadi nggak bisa jauh-jauh amat. Ini juga agak loose, hati-hati ini gampang copot. Di bawahnya sendiri sih nggak bisa diapa-apain lagi, cuman segitu doang. Oh, ini bisa digoyangin juga ternyata kayak gitu. Dari bagian berikutnya kita bakal lihat wire. Kita dapat 2 wire biasa panjang. Ini ada konektor di sininya, ada beberapa konektor juga di dalam sini. Kita cabut dulu dari sayapnya. Nah, terus karena ini kan koneksi male, jadi kita cari yang female ini. Dan ada ya female to female tapi yang gede. Ini masukin. Ini mungkin agak kenceng, cuman kalau wire-nya sendiri itu nempelnya mungkin kurang pas. Gini nih, masuk ke situ tuh udah copot lagi. Ini kurang tebel nih, masuk ke situ copot. Jadi ini loose banget. Kalau nggak dilem atau disumpel pakai apa, ini nggak bakal nempel. Ujung satunya kita ada ini male to female, jadi female-nya masuk sini. Ini loose juga nih, gampang copot. Dan male-nya ke dalam sini. Itu sih kencang, cuman wire-nya yang nggak kuat, terlalu tipis.
atau mungkin ya ini terlalu lebar. Intinya salah satu perlu dibetulin. Sayapnya sendiri ini bagus, cuman ya mungkin agak ringkih kalau gue bilang. Gerakin sana sini, nyangkut sana sini, dan takut patah karena ini beberapa ada part yang tipis banget gitu ya. Contoh yang ini nih, part tipis, ini part tipis, ini juga takut patah. Kurang lebih begitu review dari Ahmad Suhana dari gua. Mungkin ini long overdue ya, udah berapa bulan setelah gua rakit baru bisa gua review karena gua baru ada waktu. Dan habis ini mungkin ada God Gundam bakal datang, itu bakal gua rakit dan gua review juga nanti. Sekian review dari gua. Thanks for watching, see you next time.